Karena aku sebagai fashion designer mau nyampein cerita sama sejarah Indonesia lewat baju. Jadi nggak cuma ngasih lihat visualnya aja bagus, orang pakai baju bagus, tapi di dalamnya ada ceritanya. Budaya maju, budaya unggul bangsa maju, ayo ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali sahabat budaya, saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda di Budaya Maju. Sebuah program yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan program ini adalah merupakan alih pengetahuan untuk regenerasi kebudayaan Indonesia. Karena siapapun kita, mau tua mau muda, harus kenal, paham, cinta, dan melestarikan kebudayaan dong. Hari ini yang akan kita ajak ngobrol adalah seorang anak muda yang karyanya luar biasa. Makanya kita akan membahas mengenai kreasi corak Nusantara ala Diah Fajri Sadidah. Nah, jadi kalau bicara soal Diah Fajri Sadidah, dia adalah seorang desainer masih muda tapi prestasinya luar biasa. Bukan cuma di level nasional, bahkan di panggung internasional. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia ini menjadikan corak alam dan juga kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari inspirasinya. Keren kan? Dan yang lebih hebatnya lagi, dia juga mempromosikannya ke panggung internasional. Kok bisa? Gimana ceritanya? Dan bagaimana pertimbangannya dalam memilih corak Nusantara sebagai bagian dari karyanya? Langsung saja kalau begitu kita akan ngobrol dengan Diah Fajri Sadidah. Halo Diah Fajri Sadidah, apa kabar? Oh, alhamdulillah baik. Oh, terima kasih sudah hadir di Budaya Maju. Dan kalau bicara soal karya-karyanya dia, ini saya baca, saya lihat di Instagramnya dan juga cerita-ceritanya itu luar biasa, mengagumkan. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh mengenai karya-karyanya, kita pengen tahu kesibukan dia sendiri sebelum pandemi apa aja dan selama pandemi ada yang berubah nggak? Ada. Sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya pasti fashion designer, pada umumnya fashion show. Biasanya aku di JFW, IFW, terus juga JF3. Terus ada juga bazar-bazar, jadi kita suka ikut bazar di mall-mall kota Casablanca dan sebagainya gitu. Cuma karena pandemi ini semua acara cancel, akhirnya aku beralih kesibukan ke bikin sesuatu yang orang masih bisa mainin di rumah. Apa tuh? Contohnya? Iya, misalnya seperti apa? Jadi aku bikin masker, tetap pakai motifku. Terus aku juga bikin pengharum ruangan, tapi masih ada motif Indonesia di dalamnya. Oh, gitu. Nice. Ini gambar-gambarnya, sorry aku pegang ya. Iya. Ini gambarnya karya kamu? Iya. Maksudnya desain baju kamu? Desain baju aku, gambarnya juga. Oh, oke. Yang ini yang mainan ya? Jadi ini ngebalikin memori dulu pas zaman aku masih kecil, mainan baju yang ditempel-tempel itu, terus nanti bisa ditempel di mana aja juga. Nah ini sih, jadi pakai motifku juga. Itu jadi, keren banget sih. Jadi gimana caranya bikin baju yang mainan interaktif tapi bisa dimainin di rumah. Gitu. Nice, keren banget. Karena ya walaupun suasananya, situasinya berbeda di masa pandemi ini, tapi sebagai seorang desainer nggak berhenti berkarya gitu ya. Harus gitu. Kita flashback dulu deh. Emang dari dulu suka desain? Desain dari kecil, aku suka dulu main The Sims. Nah aku awalnya pengen ke dunia interior, cuma setelah dijalani aku ternyata kurang begitu mendalami ya, kurang suka. Nah akhirnya aku pindah ke Kria Tekstil ITB. Oke, jadi 2012. Tahun berapa? 2012. Di situ belajar semua mengenai tekstil dan ternyata akhirnya jatuh cinta sama dunia fashion. Iya, ngolah tekstil Indonesia khususnya. Mengolah tekstil Indonesia. Kenapa memilih untuk mengolah tekstil Indonesia? Karena aku sebagai fashion designer mau nyampein cerita sama sejarah Indonesia lewat baju. Jadi nggak cuma ngasih
lihat visualnya aja bagus, orang pakai baju bagus, tapi di dalamnya ada ceritanya. Terus kita juga bisa sekalian ngasih tahu sejarahnya ke orang lewat si koleksi baju itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang nih sahabat budaya, apa yang dia lakukan adalah menceritakan budaya Indonesia melalui karya, melalui desain baju gitu ya. Nah, kalau dulu kan sebagai waktu sebelum pandemi ya, itu sebagai desainer fashion baju. Udah gitu tadi kan dia sempat cerita pernah sekolah soal interior juga. Iya, sebenarnya. Nggak ada rencana untuk bikin desain untuk interior, tapi ya menggunakan karya-karya. Dulu di kuliah pernah. Jadi aku bikin kayak wall hanging, tapi dia disulam pakai tekstil, terus juga bikin tenun tapi jadi wall hanging gitu, atau enggak print motif Indonesia untuk sofa atau bantal sofanya. Jadi masih relate sama interior, tapi masih di bidang aku juga bikinnya tekstil itu. Dan semuanya ada ceritanya? Ada ceritanya. Kalau bicara soal kebudayaan Indonesia kan macam-macam. Nah, pertimbangannya dia memilih misalnya ada karya dari Danau Toba gitu. Danau Toba tuh apa biasanya? Aku ngambil di Medan, ada desa gitu, ada apa sih kayak rumah adat Bataknya. Nah aku ngambil di situ, ada ukiran kayunya. Oh, saya nggak kebayang sih dari ukiran kayu jadi bahan tekstil, jadi motif tekstil itu gimana? Awalnya aku cari tahu tentang Medan itu sendiri, terus apa yang belum diolah. Jadi biasanya kan orang bikin tema baju Indonesia langsung mikir ke batik. Nah aku mikir gimana caranya ngolah sesuatu yang belum pernah diceritain sebelumnya. Nah aku ke Medan, terus ada rumah adat Batak gitu. Nah di pintu-pintu rumahnya itu ada ukiran kayu, gorga, singa. Karena itu harganya mahal dan hanya beberapa orang yang bisa punya, hanya orang tertentu yang bisa punya. Nah cerita menarik dan sejarah-sejarah itu aku angkat ke dalam motif dan diaplikasikan ke dalam baju-baju koleksi aku gitu. Jadi nanti kalau ada orang tanya misalnya kenapa pilih gorga, jadi aku bisa cerita karena gorga ukiran kayu yang bagus gitu-gitu. Terus kayak beberapa orang aja yang bisa punya karena cerita menariknya itu gitu-gitu. Jadi ada bisa nyalurin sejarahnya. Iya, kayak semacam transfer pengetahuan mengenai budaya begitu ya. Karena cerita-cerita di belakangnya, di balik itu yang justru diceritakan kembali oleh dia ke orang banyak. Lewat baju. Karya kamu tuh baju aja, untuk cewek aja atau apa sih? Ada baju cowok. Macam-macam, baju cewek dan cowok? Iya, baju cowok. Apa aja tuh bentuknya? Kalau baju cowok ada baju koko, terus ada hoodie juga, ada di sana. Ada hoodie juga? Ada hoodie juga. Ukuran yang badan-badan seperti saya gitu ada? Ada. Ukuran M gitu ada? Ada di situ langsung. Yang mana sih? Boleh dicoba langsung? Boleh. Jangan nanti aja. Tapi intinya buat cowok, buat cewek. Iya, dan semua. Bentuknya berarti bisa macam-macam ya. Ada hoodie, ada baju koko, kemeja. Kalau untuk cewek? Kalau cowok ada blus, ada tunik, ada outer, ada sepatu juga yang aku pakai. Oh, ini sepatu juga desainnya karya kamu? Iya. Namanya apa? Kalau apanya? Motifnya? Nama motifnya? Nama motifnya koral. Kalau ini terinspirasi dari keindahan di Raja Ampat. Gitu. Jadi batu koralnya kan bagus-bagus. Nah itu dari situ. Dari koral. Pertanyaan saya, kalau kamu mengambil inspirasi dari sebuah daerah, itu melakukan riset dulu nggak sih? Datang dulu, merasakan pengalaman tertentu dulu. Ada gitu-gitunya nggak? Ada. Kalau aku berkesempatan datang dan pasti aku pengen datang ya ngerasain langsung. Kayak contohnya ada salah satu karyaku, itu inspirasinya dari tenun Sasak di Lombok. Ini? Iya ini karya waktu kuliah. Jadi di Lombok itu ada desa Sade namanya. Satu desa itu semua perempuannya harus bisa nenun dari umur muda, dari masih kecil udah diajarin nenun. Nah salah satu ikonnya ada tenun Sasak ini. Nah aku pernah aku sana juga. Ya kan ada ceritanya itu kan, setiap wanita yang masih muda harus bisa nenun. Nah itu aku terinspirasi dari itu. Akhirnya ini berarti bisa dibilang sebagai karya kamu yang pertama? Iya, ketika kuliah ya. Studio 2.
Oh. Ini di sini ada Oke. bordirnya juga. Jadi print dan bordir. Ini semua inspirasinya dari kain tenun Lombok sasak. itu, sasak ya. Sasak. Ini zaman kuliah udah bisa bikin kayak gini. Patchwork. Jadi ini ada 3 teknik tekstil, ada print, ada bordir sama patchwork. Jadi patchwork itu ngegabungin antara bahan lain dengan bahan gitu. Jadi kayak gini, kotak-kotak. Wow. Jadi ada 3 teknik di dalam sini. Oke. Gitu. Dia, kamu ngerasa ini salah satu passion kamu gak sih? Iya, karena kenapa aku bilang passion? Karena kita senang ngejalaninnya. Dan itu sejak kapan merasa bahwa ini passion saya? Sejak kuliah. Jadi kalau dikasih tugas senang gitu, walaupun banyak yang ditantangannya, tapi puas dengan hasilnya gitu. Ini hasil aku. Oke. Nah, waktu pertama kali mengambil ya corak Nusantara nih ya, ini kan kekayaan budaya ya. Itu kenapa Lombok? Dari sekian banyak, dari Sabang sampai Merauke kan banyak. Iya. Kain tenun juga banyak. Iya. Kenapa yang di Lombok yang dipilih menjadi karya perdana zaman kuliah? Karena waktu itu kebetulan dari Lombok juga, baru pulang dari sana, terus ke desa Sadenya langsung, lihat pengrajinnya juga langsung nenun, pokoknya alatnya menarik banget. Oke. Aku foto-fotoin, terus mau ada tugas ini juga, ya udah sekalian buat inspirasi mood boardnya, warnanya gitu. Membuat karya, tapi ada sisi keberagaman indah budaya dan juga alam Indonesia di dalamnya yang menjadi inspirasi. Satu hal yang saya rasa nggak semua orang memikirkan hal itu untuk memasukkan ke dalam karya-karyanya. Kamu sendiri sebenarnya mulai menjadi desainer atau mungkin kepikiran menjadi seorang fashion designer, mulanya tuh dari umur berapa ya? Dari SD suka bikin gambar-gambar gitu, bikin komik, terus juga ngedesain baju dari karakter komiknya. Tapi mulai fokusnya ketika kuliah, dari tugas-tugasnya juga gitu. Fokus ke tekstil ya. Sebentar, jadi karakter komik kamu bikinin bajunya? Iya, jadi kan setiap komik ada karakternya. Terus misalnya sekolah bajunya kayak apa kan. Terus kayak di rumah kayak apa. Nah mulai dari situ suka ngerancang-rancang dari gambar komik. Cuma mulai tahu bahan, terus tahu teknik-tekniknya pas kuliah. Pas kuliah? Iya, pasti gitu. Sebentar, setahu saya pengalaman dan juga cerita teman-teman, kalau baca komik ya baca ceritanya, bukan ngasih dia pakai baju apa. Iya. Kok kamu bisa kepikiran? Karena kalau aku waktu itu bacanya komik Jepang ya. Di situ ada inspirasi baju-bajunya juga sehari-hari gitu kayak apa. Bicara soal inspirasi, siapa sih orang yang menjadi inspirasi kamu? Kalau inspirasi sebenarnya banyak. Beberapa desain Indonesia dengan karya-karya juga jadi inspirasi aku. Cuma ada salah satu yang jadi role model aku sampai sekarang, itu ada dosen aku di ITB. Namanya Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Jadi kapan terakhir ketemu sama Bu Vivi? Kemarin ke London bareng. September. Ke London bareng? Iya. Beliin oleh-oleh nggak buat Bu Vivi? Kan ke Londonnya bareng Bu Vivi. Oke, jadi nggak perlu beli apa-apa? Nggak usah. Dasar. Oke, terus. Iya, jadi Bu Vivi itu selain berkarya di luar, tapi dia juga ikut-ikut di dalam program pemerintahan. Dia ikut bikin Indonesia Trend Forecasting. Dia juga ada di waktu itu bareng sama aku di Badan Ekonomi Kreatif juga. Jadi menurut aku kita sebagai desainer jangan cuma bikin baju terus dijual fashion show, tapi kita juga harus berkontribusi buat negara gitu, maksudnya ngasih dia juga dosen senior juga kan, jadi ilmu yang dipunya nggak cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain juga gitu. Itu sih role model aku, Bu Vivi. Wow, luar biasa Bu Vivi, ini keren banget, bahkan anak didiknya mahasiswanya juga bisa punya prestasi yang sama keren Bu Vivi. Nah, saya balik lagi ke karya pertama kamu yang di situ dari yang Lombok ya. Lombok. Kan Indonesia besar banget ya. Ini kamu tadi cerita sudah ada yang dari Medan, terus ada yang dari Lombok gitu ya. Dari semua daerah di Indonesia, ada nggak yang belum kamu datengin atau belum menjadi sumber inspirasi karya kamu? Banyak sih. Seperti yang kamu pengen banget, kamu penasaran nih, pengen jadiin karya. Kalau di Sumatera aku mau ke Padang. Jadi pengen
Jadi nggak cuma dari bangunan, nggak cuma dari ceritanya, tapi dari makanan aku sih pengen jadiin motif juga. Wah, sebentar. Saya Rendang kali ya? membayangkan. Itu dia makanya. Wow. Motif rendang. Baju gambar rendang. Bisa Nanti mau eksplorasi dulu. atau mungkin nggak usah gambar ya, tapi bau rendang aja gitu. Boleh. Bisa nggak sih? Belum tahu sih apa Puangi Ruangan. Bau rendang. Tapi lapar. Oke, jadi kebayangnya dari Sumatera Barat, Iya, Padang. dari Padang. Oke, terus? Kalimantan. Kalimantan kan hutannya ya, luas banget. Nah, itu pengen juga bikin macam-macam tumbuhan di Kalimantan ke dalam koleksinya. Mungkin nanti tahun koleksinya hijau ya. Oke. Lebih ke alam. Terus kan ada orang utannya juga. Nah, pengen sih dari situ. Ada unsur-unsur itunya. Terus kalau di Jawa, Jawa lebih ke cerita rakyat mungkin ya. Jawa Timur, Iya. Jawa Barat. Cerita rakyat bangunannya. Oh, Kalau oke. Kalimantan, Sumatera pernah sih bikin gajah gitu. Jadi ada. Lampung? Iya, di Lampung. Jadi kan waktu itu ada beberapa kasus kalau gajah di sana mati untuk diambil si gadingnya. Nah, Betul. itu aku ngerespon dengan cara bikin motif. Ada di situ hoodie. Yang mana? Oh, yang ini. Oh. Jadi di gambarnya itu ada garis-garisnya. Nah, itu menandakan gajah sering dibunuh. Jadi dari situ sih inspirasinya. Gajah Sumatera. Jadi sebenarnya kalau dibilang semua karya kamu tuh pasti ada ceritanya ya. Iya, aku selalu pengen sih. Maksudnya cerita. nggak cuman gajah Lampung, cuman gajah Lampung aja Iya, enggak. tapi itu kan ada sejarahnya, dia terbelah gitu karena dia diburu di sana. Oh, oke. Nah, tadi kamu juga bilang kan karya kamu bukan cuma fashion, bukan cuma baju gitu maksudnya, bukan cuma sepatu, tapi ada juga bentuk-bentuk lain seperti ini. Iya, ini. Nah, boleh dijelasin nggak ini apa? Boleh. Jadi itu tugas akhir aku di kampus. Nah, ini kalau bisa dilihat, ini bahan utamanya eceng gondok. Hah, bohong? Iya. Sorry. Eceng gondok? Tumbuhan yang ada di sungai-sungai. Eceng gondok kan biasanya paling jadi yang hijau. Furniture. Iya, jadi Iya kan? eceng gondok kan dia mengganggu perairan sungai. Akhirnya dia ditebas-tebas. Tapi hasil tebasan itu jadi sampah gitu aja. Ada pernah diolah jadi furniture kan, kayak kursi, meja gitu. Betul. Cuma warnanya sama, coklat semua gitu. Nah, aku gimana sebagai desainer fashion ngerespon itu buat jadi produk fashion. Terus diwarnain juga pakai pewarna alam. Jadi aku masak gitu warnanya. Pakai ada namanya buat jamu. Itu kalau dimasak nanti warnanya pink. Tambah garam, tambah air karat jadi ungu gitu. Kenapa nggak pakai pewarna yang biasa, yang lainnya lebih Nggak ramah gampang? lingkungan. Jadi setelah dibuang nanti dia ke kali terus mencemari kali. Kalau ini kan dari alam, balik lagi ke alam. Jadi semua Warna alam. karya-karya kamu selain mengambil dari kebudayaan, corak Nusantara, juga ada sisi jangan sampai mencemari dan merusak lingkungan. Iya, harusnya udah berpikir ke situ ya. Jadi kan sampah fashion udah banyak banget. Kita gimana caranya biar mengurangi, terus pakai yang dari alam juga gitu. Jadi nggak numpuk setelah dipakai gitu. Itu kamu bisa kepikiran soal bikin fashion ambil dari Nusantara, udah gitu tidak mencemari lingkungan. Iya, ini terus ditambah ini juga biar tetap modern. Nah, itu dia. Itu kenapa sih bisa berpikiran seperti itu? Apakah ada triggernya, ada pengalaman yang bikin kamu terbuka mata dan hatinya tuh, atau gimana? Trigger iya, terus waktu itu juga karena harus nyari problem dari Indonesia ya, waktu untuk tugas akhir ini. Jadi ngangkat masalah-masalah Indonesia, terus aku juga searching juga Indonesia penghasil sampah terbesar kedua kan ke laut. Nah, itu gimana caranya masih bisa jadi karya gitu, jadi nggak kebuang gitu aja. Air-air bekas pewarna sintetis juga sebenarnya tanpa kita sadarin dia ke laut juga. Nah, itu nggak nyemarin. Jadi alangkah baiknya pakai tadi kayak kulit, terus kayak buah mulberry itu bisa jadi pewarna baju gitu. Tapi diolahnya emang sedikit lama sih, cuma nggak apa-apa jadinya ramah lingkungan. Wah, ini menarik banget ya, karena kamu belajar semua di kuliah, di kampus, dan kamu terapin. Bukan cuma dipelajarin doang gitu ya. Iya, harus diterapin. Tapi
karya-karya kamu ini dijual secara komersil juga nggak sih? Iya dong, yang motif ya? Ya? Iya, motif iya dijual komersil. Lewat fashion show, terus lewat Oke. bazar. Endorsement gitu juga. Endorsement juga. Oh, oke. Dan ini kalau misalnya ada orang tertarik, itu gimana cara beli atau mendapatkan lewat Ada mana? ininya, ada Instagramnya. Ada di Instagram. Ada Instagram. Namanya adalah Playing Pattern Studio. Playing Pattern Studio. Jadi fokus ke motif Oh. pattern. Pernah ada yang request nggak sih? Aku dong mau motif dari Ambon. Belum sih kalau Ambon. Oh, yang lainnya. Oh, yang lainnya gitu. Pernah sih Mm-mm. motif-motif itu tadi Kalimantan ya. Oh, oke. Kayak seragam keluarga gitu, misalnya ayah ibu anak satu set gitu. Mm-mm. Lebih ke request itu. Oh gitu. Nah, Buat lebaran. bikin buat lebaran, buat itu event ada. tertentu, Iya. acara keluarga. Mm-mm. Kamu punya pertimbangan tertentu nggak dalam menentukan satu daerah bisa diambil ceritanya untuk jadi karya? Ada pasti visualnya ya. Jadi misalnya ada beberapa option cerita daerah atau bangunan daerah, aku cobain dulu satu-satu. Kira-kira kalau jadi baju ada nilai jualnya nggak? Terus ketika dikasih warna bagus atau enggak gitu. Jadi emang semua harus dicoba-coba dulu sih. Jadi nggak bisa kita suka rendang, tahu-tahu nempelin rendang kan nggak indah gitu ya. Nah pengennya aku explore dulu tuh, tapi kan digital kan. Jadi kalau di laptop masih bisa ganti-ganti warnanya, masih enak gitu. Jadi itu sih pertimbangannya pasti visual. Terus bahannya harus yang ready to wear, mudah dicuci ya. Jadi nggak gitu sih. Jadi mikirin nanti customer setelah beli nanti makainya susah apa gampang gitu. Mikirin ke situ juga sih. Oke. Nah, bicara soal harga, range baju kamu berapa sampai berapa tuh? Paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah 535.000. Itu bentuknya seperti apa? Kayak blus tunik dewasa gitu, panjang. Kalau motif juga masih printing. Terus yang paling mahal? Yang paling mahal ada satu setnya 3,5 sih. 3,5 juta. 3,5 juta. Satu set tapi Satu set sama bawah. atas bawah. Bawahan atas. Itu dari mana tuh? Maksudnya inspirasinya dari daerah mana? Yang 3,5 juta. Dari Sulawesi? Iya. Bentuknya seperti apa? Yang kupu-kupu warna orange. Oh, ini? Iya. Oh, oke. Yang sebelakangnya. Oh, ya sebelah sininya. Jadi ini juga ada sejarahnya. Oke. Jadi Indonesia itu penghasil kupu-kupu terbesar kedua setelah Brazil. Jadi dia punya sekitar 2.000-an kupu-kupu, berbagai jenis kupu-kupu. Nah, di Sulawesi itu ada endemik, jadi hanya Sulawesi yang punya jenis kupu-kupu itu. Terus aku cari tahu, oh ternyata kupu-kupu itu, akhirnya aku jadiin motif. Warnanya lebih cerah sih ya. Waktu itu launchingnya ketika bulan Juni ya. Jadi kayak musim panas, jadi warnanya yang cerah-cerah. Summer, kalau di fashion spring summer. Oh gitu. Jadi ngikutin tren juga warnanya. Gitu. Ini boleh nggak sih diambil bajunya? Boleh. Dikasih tahu? Boleh ya? Yang mana? Yang gajah? Yang saya mau ngeliat yang gajah sama yang kupu-kupu tadi. Oh boleh. Oke. Ini ya, kita ambil ya. Oke, nih. Ini yang kupu-kupu betul ya? Iya, ini kupu-kupu. Jadi ini sayap bawahnya. Ini sih lebih jelasnya. Oh, seperti jadi itu. Jadi kupu-kupu sayapnya. Terus disatuin di baju jadi kayak gini jatuhnya. Ini kalau misalnya saya beli ini, sorry. Waduh, sampai lepas. Sorry. Oke. Nah, kalau saya beli ini, kira-kira akan ada yang samaan nggak? Yang ini ya sama, karena mass production. Ini mass production? Iya. Jadi artinya setiap desain kamu ada yang mass production, ada yang eksklusif? Ada yang custom. Ada yang custom? Oh, oke. Pertimbangannya? Bedanya apa? Kalau custom hanya customer itu yang punya. Kalau mass udah ready buat dibeli. Berdasarkan request atau kamu yang nentuin? Oh, ini mass, ini custom? Iya, aku yang nentuin. Jadi misalnya gitu. bikin koleksi per 3 bulan atau per 5 bulan gitu. Berapa baju dari beberapa tema. Oke, jadi kamu sendiri punya target beberapa bulan sekali harus ada satu desain? Iya. Kayak season ya, kalau di fashion kayak spring summer, fall winter gitu. Oke,
Nah, Yang gajah. yang gajah. Nah ini nih, jadi gajah Mm-mm. di Sulawesi, di Lampung, tapi ada garis-garis tengahnya Garis-garis kan. ini. Iya, jadi ngasih tahu kalau gajah tuh Mm-mm. sering Iya. diambil gadingnya gitu. Oke, jadi sebenarnya ada Ini muat pesannya kayaknya. juga ya. Muat ini sih. Ini muat banget Muat nih. ya, pas ya. Tuh, warna hitam warna aku banget lagi. Oh udah cocok. Dan aku juga suka gajah. Oh gitu, iya. Iya gitu. Bintangku kan gajah. Oh iya, Ada nggak sih gajah? nggak ada. Bintang nggak ada ya? Tahun ada nggak tahun? Ada juga kepiting tuh Cancer. Oke, Tahun gitu. aku mau nanya lagi. Karya kamu ini kan biasanya salah satu bagian dari promosi adalah dengan memberikan endorsement, ya kan? Nah, selama ini kamu menggunakan strategi marketing apa tuh supaya kan paling nggak barang laku dan mengenai budaya cerita ini juga bisa tersampaikan ke orang-orang.